close till I get up. Time is barely on our side. Halo teman-teman, balik lagi dengan saya Denny Chandra. Saya sebagai seorang fotografer wedding, khususnya di bidang wedding, tapi saya pun penggiat fotografi kreatif, di mana saya dari dulu sudah tertarik dengan still life fotografi. Still life fotografi itu memotret benda mati, memotret objek dengan benda mati gitu ya. Karena bagi saya itu sesuatu yang sangat unik gitu ya, sangat unik karena benda sesederhana apapun itu bisa jadi sesuatu yang jadi bernilai seni tinggi gitu ya, estetika gitu, penuh dengan estetika. Dan pada episode malam kali ini saya mau coba exploring still life fotografi dari benda-benda yang ada di sekitaran meja kerja saya ini gitu ya. Dan kebetulan saya itu dari dulu suka banget ngumpulin benda-benda unik gitu ya. Dan kalau saya boleh jujur, saya kalau misalkan pulang wedding nih, pulang motret pernikahan, saya selalu nyebutin minta merchandise gitu ya, entah itu permen, entah jepit, bahkan sekarang itu udah bagus-bagus kan, udah ada gelas gitu ya, ada asbak gitu ya. Nah itu saya seneng tuh, saya kumpulin gitu ya, untuk persiapan, untuk cadangan gitu, dimana saya kalau malam-malam gabut gitu ya, oh iya masih banyak nih stok barang nih gitu ya. Dan kebetulan mulai hilang satu persatu saat ini, tapi masih ada beberapa gitu ya. Dan saya kebetulan punya kamera analog Minolta X700. Ini bagus banget untuk dijadikan objek vintage begitulah. Jadinya bisa lebih estetika gitu ya, lebih estetik gitu ya. Dan mungkin yang lainnya nanti ada AirPod juga, ada Hot Wheels juga, ada kacamata juga. Nanti kita coba deh apa yang memang ada gitu ya di meja ini, kita coba satu persatu dan kita spill hasilnya gitu. Nanti boleh teman-teman ngasih masukan, dan mudah-mudahan juga menjadi inspirasi untuk teman-teman bahwa motret itu tidak harus selalu dengan wah ini pusing nih motret apa nih, pengen ngonten nih ini itu nih. Jadi tidak sesulit itu sebetulnya gitu ya. Kalau misalkan memang kita mau motret pada saat itu, ya apa aja yang ada gitu di sekitaran kita pun banyak gitu, bisa yang dijadikan objek yang memang menarik. Kalau misalkan kita memang sudah hobi gitu ya, apa salahnya gitu ya. Beda lagi kan dengan kita lagi jalan-jalan atau apapun itu, ya itu it's okay, itu lebih bagus justru. Tapi kalau kita lagi di rumah kebetulan, wah ini kita gabut nih, karena saya menyadari ya pekerja kreatif gitu ya kayak saya itu kadang-kadang ada kalanya aduh gatal banget nih, pengen motret tapi kayaknya bete gitu, gabut gitu ya. Nah teman-teman itu bisa gitu ya, teman-teman bisa cari barang apapun itu yang ada di sekitaran kita gitu ya. Nah dan itu yang saya lakuin, sangat jadi obat kepuasan gitu, sendiri gitu ya bagi saya. Karena gimana ya, saya itu kalau udah mau motret ya itu harus gitu. Makanya di galeri saya pun banyak banget foto-foto tentang still life, apapun itu, video daily itu ya, yang memang orang lain ngelihatnya ya apa sih, mungkin ini gak ada kerjaan banget, tapi bagi saya gitu ya, di samping mengasah skill saya gitu ya, saya dituntut saya terus belajar gitu ya, karena di fotografi ini tidak ada yang expert sebetulnya ya, karena semua punya ciri khas masing-masing yang tidak bisa ditilai oleh satu orang gitu ya kan. Seperti itulah pokoknya teman-teman. Dan nanti saya spill, tapi untuk behind the skin-nya mungkin saya tidak bisa saya ambil gambarnya karena saya sedang sendiri, kebetulan tripod juga nggak ada, jadinya nanti saya spill hasilnya saja. Untuk next kedepannya, episode kedepannya nanti akan saya usahakan lebih detail lagi biar bisa ngasih edukasi, ngasih tips dan lain-lainnya insya Allah kedepannya ya. Dan makanya selalu dukung channel saya untuk terus berkembang dan terus berkreatif. Pokoknya
ikutin episode saya kali ini, nanti saya spill hasilnya ya. Oke, kita coba mulai ya. Oke teman-teman, seperti itu tadi hasilnya. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Mohon maaf sekali lagi kalau misalkan saya tidak bisa spill behind the skin ya, karena saya terbatas karena dengan segala keterbatasan saya gitu ya, karena saya juga baru memulai di dunia YouTube gitu ya. Jadi tolong dimaklumi, nanti kedepannya akan saya perbaiki, akan saya coba lebih detail lagi untuk ngasih tips dan lain-lainnya. Saya ucapkan terima kasih yang telah menonton, dan mohon maaf kalau misalkan konten saya terlalu banyak bicara ya dari awal, karena saya kebetulan saya lagi belajar speaking juga, belajar berbicara juga di depan kamera, biar saya bisa jadi vlogger yang benar-benar lancar gitu ya, fasih dalam berbicara, menyampaikannya itu lebih enak gitu lah, lebih enjoy ya. Jadi dari konten-konten pertama saya ini, saya ingin menjadikan ajang saya belajar sambil jalan gitu ya. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Pokoknya untuk teman-teman sehat selalu kreatif, salam fotografi. Pokoknya sekian episode dari saya, bye bye. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.